Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawartal ardo binuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat terbesar yaitu nikmat iman di dalam Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi di kelas pra-BBQ. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan juga untuk para pencinta Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Tayyib, kaifa halukunna jami'an umahat wa akhwati fillah. Hal antum nabi khair? Khair Ustazah. Alhamdulillah nabi khair. Baik, insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita tadrib di Quran surah Al-Baqarah. Hari ini insya Allah kita ibtida atau memulai bacaan dari ayat ke-86. Dan materi kita adalah makhorijul huruf. Nah, nanti makhorijul huruf biar Ana saja yang menanyakan ya, nggak usah Antuna nanti menyebutkan satu persatu hurufnya ya. Jadi dari Ana aja yang menanyakan nanti ya, makhorijul huruf beserta sifatul hurufnya. Sahih, bisa difahami? Saja. Taib, taib. Yuk. Siapa yang awalan? Taib. Saya Ustazah. Ya, yuk. Karena kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materinya makhorijul huruf, maka kita bersama-sama dulu membaca ta'awud. Nanti tinggal dibaca per ayat. Langsung ya. Yuk. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik. Yuk, silakan Umu Siti Nurjana. Baik saja. Ulaikal ladzina ishtarawud Ulaikal hayatad dunya bil akhirah. Iya, Masya Allah. Taib. Huruf kaf memang dia punya sifat hamas ya, tapi ketika huruf yang punya sifat hamas yaitu huruf kaf dengan ta dalam keadaan berharokat, maka hamasnya sedikit saja. Kalau dipersenkan hamasnya 20%, syiddahnya 80%. Kenapa? Karena sifat syiddah itu adalah sifat yang kuat, sedangkan sifat hamas adalah sifat yang lemah. Maka ketika huruf yang punya sifat hamas dalam keadaan atau kondisi berharokat, hamasnya sedikit aja. Ya. Ulaika, ulaika, ka, hamasnya sedikit aja ya. Tetap ada hamas, tapi sedikit aja. Terus huruf zal jangan dibanting biar nggak tebal. Alladzi, zi, jangan zi, nanti dia tebal kayak zo. Ya.
Ya, tipiskan lagi. Yuk, diulang. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Masya Allah, lebih ahsan huruf kafnya ya. Syiddahnya lebih tampak. Karena memang syiddah yang harus ditampakkan ya ketika dia hurufnya berharokat. Taib. Eh, nashta, nashtaro, ro-nya tebalkan ya. Angkat lagi pangkal lidah. Wawu monyongkan. Nashtarawul Alladzi nashtaro, tarawu, tarawu, monyongin, wawunya monyongin lagi. Yuk, diulang. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Masya Allah. Nah, di sini ada huruf dal yang tasdid ya. Ada huruf dal yang tasdid. Dal dia punya sifat syiddah, tertahan suaranya, tapi dia tidak terkunci. Kenapa? Karena dal punya sifat kolkolah. Jadi dia masih menyisakan sifat kolkolah atau memberikan menampak sifat kolkolahnya, tapi dia nggak bisa keluar. Jadi jangan ngerem ya, jangan tat dunya tat tat berhenti, jangan. Dia masih ada efek kol-kolahnya ya, tapi nggak bisa keluar. Tad dunya tad dunya tad dunya. Jadi jangan ngerem, jangan terkunci gitu. Suaranya tertahan tapi tidak terkunci. Ya, ya. Tad dunya tad dunya. Jadi bukan tad dunya, nggak berhenti ya, nggak terkunci, berhenti tapi nggak terkunci. Gitu syiddahnya ya, suaranya ya. Yuk diulang lagi. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Masya Allah. Bil akhirah. Bil akhirah. Tak marbutannya dialirkan hak sukunnya ya. Bil akhirah. Bil akhirah. Khirah. Khirah. Bagus. Coba di bil akhirah. Bil akhirah. Bagus. Yuk ulang sekali lagi. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Masya Allah. Shin sukunnya, rokoahnya, tampakkan lagi tafasyinya, rokoahnya ya, karena setelahnya ketemu huruf yang berharokat ya. Nashtarawu, nashtarawu, ketemu tak, shinnya jangan terputus. Nashtarawul, ya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ya, hayatad dunya, tad dunya, fathahnya selesaikan ya. Hayatad dunya bil akhirah. Diulang saya. Mm, Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ya, tadu langsung ya, jangan ada tampit, ada sedikit tampit. Oh, ada. Tadu, tadu, lah tadu, jangan diayun taknya. Tadu, tadu, langsung masuk ya. Tadu. Jadi jangan tampit, ada sedikit tampit ya. Hati-hati ya. Dunia Ya, bil taib, lanjut. fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunfarun. Masya Allah. Domahnya monyongkan lagi. Falayu, falayu khaffafu. Sempurnakan domahnya. Anhumu, anhumu. Jadi dia u. Domahnya sama ya. Yuk, diulang.
fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunqarun. Ya, walahum. Jangan berhenti. Mim Oh, sukun idhar, alirkan setingkat guna pada sukun idhar naqisah. Fala yukhaffafu anhumul adabu walahum yungsarun. fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunqarun. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan ngerem-ngerem. Huruf gunah kan dia punya tingkatan gunah tuh, huruf mim dan nun. Maka Ya. sempurnakan tingkatan gunahnya. Walaupun dia sukun idhar ya. Anhumu, anhumu. Jadi nun yang ngalir ya, tapi nggak terlalu lama. Hum yu, hum yu. Ya, jadi dia mimnya tetap ada aliran, ada gunahnya ya. Umu Siti Nurjana nanti dilatih lagi huruf zal, terutama yang kasroh ya, jangan dibanting. Jadi makhraj huruf zal itu ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, kalaupun ujung gigi seri bawahnya menempel, tapi itu bukan karena disengaja. Jadi jangan digigit ya. Kalau digigit nanti dia nggak bisa rokoah, susah rokoahnya ya. Susah mengalirkan suaranya karena kalau digigit itu kan dia berarti ada tekanan kuat. Sedangkan syiddah itu tertahan ya, apa rokoah itu mengalir suara karena eh, apa namanya sandaran makrotnya lemah gitu ya. Jadi jangan ditekan. Asal nempel aja ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dzadzi, dzadzizu, dzadzizu. Jadi dia biar tipis. Dzadzizu. Jadi jangan ladzi, ladzi, zi. Nah, karena makrotnya sama kayak zo. Jadi nanti kayak huruf zo, ya. Alladzi, zi, tipis aja, ya. Dilatih ya huruf zalnya ya. Baik, Masya Allah. Jadi tadi apa diperbaikinya? Kaf yang berharokat, Iya, hamesnya betul. dikurangin, ya. Zal jangan dibanting biar enggak tebal, ya, biar enggak tipis. Tadi jangan tamqid pada alif Iya, lam syamsiyah. iya. Tadunya, tadunya, ya. Jangan tamqid. Dhammah sempurnakan. Tingkatan gunah pada nun sukun dan mim sukun yang idhar sempurnakan, jangan ngerem. Ya, Taib. Ya. Bisa, bisa. Sekarang coba sebutkan makhorijul huruf hamzah beserta sifatul hurufnya. Hamzah tenggorokan bagian bawah saja. Ya, dari tenggorokan bagian bawah. Lebih tepatnya di mana tuh? Pita Pita suara, ya. pita suara. Terus Sifatnya sidah saja. sifatnya yang pertama apa dulu? Oh, jahar. Jahar. Apa yang Kemudian dimaksud dengan jahar? tidak ada aliran nafas. Tidak ada aliran nafas, sahih. Terus Kemudian sidah. syiddah, sahih. Syiddah. Apa yang dimaksud syiddah? Tidak mengalir ya saja ya. Tidak mengalir apanya yang tidak mengalir? Kalau disukunkan tuh Suara. suaranya tidak mengalir. Iya. Ya, Suaranya. jadi kalau hamas itu tentang nafas, Ya. kalau syiddah, rohoah, ya, itu tentang suara, tentang istifal, invitah, itu tentang suara. Kalau hamas itu tentang nafas. Emang apa bedanya nafas dengan suara? Beda nggak? Kalau iya ya, kalau Ah, nafas diginiin ada nafasnya saja. iya, iya, Taib. Jadi kalau nafas ya, itu hembusan, Iya. hembusan ya, hembusan. Kalau suara itu yang terdengar oleh telinga kita, ya. Kalau apa namanya nafas itu yang bisa dirasakan. Jadi hembusan,
ya. Tapi kalau suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Taib. Nah, itu ya. Jadi Hamzah punya sifat yang pertama jahar, yaitu tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf Hamzah. Lalu syiddah, tertahannya suara, ya. Jadi tidak ada aliran suara. Sifat yang ketiga, Istifal. istifal. Apa yang disebut istifal? Eh, tidak tebal, tipis saja. Huruf-huruf tebal, istifal itu artinya menurun. Berarti suaranya tidak naik ke Oh, langit-langit mulut. Ya, jadi a a ke bawah, a ke bawah, bukan o, bukan naik ke atas, tapi a ke depan. Ya, nah jadi suara tidak naik ke langit-langit mulut. Ya, baik. Terus sifat yang invita, keempat, invita. invitah. Invitah apa yang dimaksud invitah? Eh, ke depannya Ustazah ya. Suaranya tidak terkepung. Oh iya, tidak. Suara tidak terkepung di antara permukaan lidah dan langit-langit. Jadi dia suaranya langsung keluar, nggak terkepung. Jadi invitah itu artinya terbuka atau terpisah. Ya, jadi suaranya Terkepung, tidak tidak terkepung. terkepung. Sahih. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, itu aja sifat dari Hamzah. Ada lainnya nggak sifatnya? Tidak ada ya Ustazah ya. Nggak ada ya. Kenapa? Karena sifat ismat dan idlak tidak disebutkan karena itu kaitannya dengan apa namanya ilmu bahasa Arab. Jadi tidak ada kaitannya dengan pengucapan gitu ya, maka tidak disebutkan. Ya, taib. Masya Allah. Jadi kalau huruf Hamzah, ya Hamzah, dia punya sifat syiddah. Nah, syiddahnya itu dia benar-benar terkunci. Benar-benar terkunci. Jadi benar-benar nggak ada aliran suara sama sekali. Karena dia nggak ada efek kolkolah karena bukan huruf kolkolah ya. Beda dengan huruf syiddah yang punya sifat kolkolah. Dia tertahan suaranya tapi tidak terkunci karena masih ada efek kolkolah. Contoh di huruf dal, ba, to, of. Ya, kalau huruf hamzah dia punya sifat syiddah, tapi kan dia nggak punya sifat qalqalah. Jadi benar-benar syiddahnya suaranya terkunci ketika sukun. Gitu ya, bisa difahami. Insya Allah Ustazah. Ya, barakallahu fiki Alhamdulillah. asanallahu ilaik. Amin. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyakum. Ya, man ba'daha? Rahma Ustazah, Ya, Umur Rahma silahkan. mohon bimbingannya Ustazah. Iya, insya Allah. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna. Wawunya mau nyongin lagi. Walaqad, walaqad. Wal Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna. Mm-mm. Ya, taknya kasih hamba sedikit aja ya. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna. Kitaba, taba, suaranya jangan naik. Tak huruf tipis, istifal. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna. Masya Allah. Lanjut. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Hati-hati tamtid pada ba karena mau memberikan sifat bainiyah pada huruf ain. La ba'di, ba'di. Ya, jangan tamtid pada ba-nya. Yuk, ulang.
وقفينا من بعده بالرسل Birrusul. Tahan lam sukunnya, inhirab bainianya. Fa alirkan lagi apa tuh hamasnya. Waqafaina. Waqafaina. Jangan terputus. وقفينا من بعده بالرسل Mm-mm. Bir, bir, biru. Langsung angkat pangkal lidah ya. Ru, domah, tebal ya. Ba'dihi. Coba dalnya. بعده Majukan lagi makhraj huruf dal, ujung lidah ketemu dengan gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Ujungkan lagi, jangan pakai punggung lidah. Ba'dihi, di, du. da da di du Majuin lagi. Du. da di du Bagus. Jadi ujung lidah ya, ujung lidah, bagian yang ujung lidah kita yang ditempelkan dengan gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Yo, ulang dari waqafaina. وقفينا من بعده بالرسل Hmm. Ba'di, ketemu di, ain jangan terputus. Bainiahnya. Yuk, ulang. وقفينا من بعده بالرسل Bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Lebih ahsan. Terus. وآتينا عيسى بن مريم البينات Ya, tasydid dinaber tapi dialirkan. Bayi. Jangan ngerem ya. Huruf ain buka lagi. Ai, وآتينا عيسى بن مريم البينات bayi. Jangan bayinat. Bayi, alirkan. بي Bagus. Bayinat. بينات Bagus. Ya ulang. وآتينا عيسى وآتينا عيسى بن مريم البينات Mm-mm. مريم البينات وأيدناه بروح القدس Hmm. Kudus. Dalnya majukan lagi ya. Ah. Wa ayyad wa Ya, ayyadnahu ayyadnahu. Alirkan lagi ya-nya. وأيدناه بروح القدس Kudus. Dalnya majukan lagi makhrajnya, ujung lidah lagi. Kudus. قدس Du. دو دو قدس Ya. Kudus. ku Kudus Dalnya ya, majukan lagi ya. Ya, terus. lanjut ulang Ya, lanjut. afakullama ja'akum rasulun bimala Mm-mm. Eh, Iya, diulang ya. Fakullama, tahan lagi lam tasdid, lam sukunnya tahan sebentar ya. Jangan langsung terburu-buru. Yuk, diulang. afakullama ja'akum rasulun bima Mm-mm. Bima, turunin ke bawah. Bima, jangan naik ke atas maknya. afakullama ja'akum
rasulun bima Mm-mm. rasulun bima la tahwa anfusukum Mm-mm. Anfusukum. anfusukum Mm-mm. Terus. anfusukum mustakbartum fariqam Mm. La tahwa. la tahwa anfusukum mustakbartum Mm-mm. Takbartum. Takbartum. takbartum Bagus. Jadi cupnya biar tipis dia ke bawah ya. Takbartum. astakbartum fariqam kad Kenapa as? Kenapa as? eh Hamzah wasalnya dibaca fathah? oh is ya Ustazah Iya, iya. istak istakbartum fariqam kazzabatum Fafariqong. Kong ke huruf kaf makhrajnya tapi suaranya jangan dinaikkan ya biar dia tipis karena kaf huruf tipis. Fafariqong kadzabatum. fariqam kazzabatum wa fariqam taqtulu Ya. Wa fariqan taqtulun. wa fariqam taqtulun Ya. Qanta, qanta, hati-hati tamqid. Wa fariqan taqtulun. wa fariqan taqtulu astagfirullahaladzim Qalqalah. ya. Wa fariqan taqtulun Masya Allah, Alhamdulillah. Taib ya, hati-hati tampit ya. Jadi pada memang banyak tuh sering terjadi huruf ain karena mau mengalirkan, mau memberikan sifat bainiyah pada ain sukun, maka huruf sebelumnya jadi tamtid, jadi dipanjangkan. Ya, nah itu hati-hati. Terus huruf dal konsisten lagi, makhrajnya dimajukan lagi, lebih maju ke ujung lidah ya. Mm-mm. Masya Allah. Taib, ya. Ya, coba eh, jelaskan makhorijul huruf dan sifatul huruf ba. makhrajul huruf ba dengan merapatkan kedua bibir. Sebutkan sifatnya huruf ba. Sifat-sifat huruf ba, dia jahar, Mm-mm. kemudian dia siddah, Mm-mm. Terus kemudian dia istifal, kemudian dia infitah. infitah, sahih, Masya Allah. Taib. Nah, merapatkan kedua bibir. Jadi bibirnya dirapatkan, bibir atas dan bibir bawah. Merapatkan kedua bibir, makhorijul huruf ba itu adalah bagian dalam. Bibir yang bagian dalam. Kenapa? Kalau yang dirapatkan bibir bagian luar, nanti yang keluar huruf P. P bukan B. Ya, bukan ba tapi P. P. Ya, jadi bagian dalam. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Kalau dia bagian luar, pa, pi, pu, pa, pi, pu. Ya. Jadi nggak jelas ya Ustazah ya. Jadi kayak huruf P. Kalau dia yang luar, maka dia bagian dalam. Taib. Apa yang dimaksud hamas? Hamas itu mengalirnya nafas. Berarti kalau huruf ba tadi sifatnya jahar ya. Tertahannya nafas ya Ustazah. Tertahan, berarti nafas yang tertahan ketika mengucapkan huruf ba. Iya, sahih. Terus kalau syiddah, apa yang dimaksud dengan syiddah?
Kalau syiddah itu tertahannya suara. Tertahannya suara. Berarti ketika mengucapkan huruf ba ya, apalagi dia dalam kondisi sukun, maka suaranya tertahan ya. Tapi karena huruf ba punya sifat qalqalah, dia tertahan tapi tidak terkunci. Jadi masih ada efek qalqalah yang tidak bisa dikeluarkan ya. Huruf ba. Syiddah Baik. dulu ya Ustazah. Syiddah baru qalqalah ya Ustazah. Ya, kalau syiddah itu dia kan sifatnya yang kuat ya. Syiddah itu kuat, sifat yang kuat ya. Nah, jadi dia kalau dalam keadaan apa namanya sukun, ya keadaan sukun, dia harus ditunaikan kedua-duanya secara bergantian. Kenapa? Karena qalqalah juga sifat yang kuat, ya. Jadi dalam keadaan syiddah, ya tertahan suara baru qalqalah, gitu. Karena sama-sama kuat sifatnya, ya. Kalau dalam keadaan Sukun. sukun, taib. Ya, kalau istifal, apa yang dimaksud istifal? Kalau istifal itu menurunnya suara ya Ustazah, tidak Berarti suaranya tidak naik ke langit-langit mulut. mulut. Ya, kalau invita Kalau invita terbuka ya suara. terbuka, suaranya terbuka. Jadi ada ruang yang apa namanya? Ada ruang yang lebar ya, ada ruang yang luas di antara permukaan lidah dan langit-langit. Maka dia terpisah. Jadi nggak terkepung, suaranya tidak terkepung di dalam mulut, tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit gitu. Kalau yang huruf Invita. invita ya, bisa difahami. Insya Allah Ustazah. Ya, barakallahu fiki asanallahu ilaik. Amin, amin. Allahumma amin. Syukran jazakillah khairan. Amin wa iyyakum. Iya. Man ba'daha? Saya saja. Mm-mm. Ya. Mohon bimbingannya saja. Mm-mm. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله Mau nyongin lagi wawnya. Waqalu, waqalu, wa tipis, qaf tebal, lu tebal. Qaf yang fathah setelahnya alif, tingkatan tafkhim yang pertama. Jadi paling tebal. Waqalu, lu-nya tipiskan lagi. Yuk. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم Mm-mm. Balla'anahumu balla tahan dulu lam tasdidnya sedikit, jangan terlalu terburu-buru. Balla'anahumullahu, haknya jelaskan lagi ya, hak besar بل لعنهم الله بكفرهم. ya. Coba ulang sekali lagi Dari depan saja. ya. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم Bikufrihim. بكفرهم Terus فقليلا ما يؤمنون. ma-nya turunkan lagi. Faqolilam ma yu'minun. Jangan ma jangan naik. Ma yu'minun. فقليلا ما يؤمنون. Ma turunin tipiskin lagi. Faqolilam ma yu'minun. فقليلا ما يؤمنون.
ma 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 ke depan ya. Faqalilam ma yu'minun. Faqalilam ma yu'minun. Ma ma hentak apa tuh dorongannya jangan terlalu kuat. Ma 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 iya ke depan. Ma ma Faqalilam ma yu'minun. faqalilam ma yu'minun. Ya, dorongan suaranya jangan terlalu kuat. Ya, terus satu ayat lagi. Sebentar. Ya, Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima sodnya angkat pangkal lidah, tebalkan lagi. Musoddiqul, musoddiqul, dal, tasydid, jangan ngerem ya. Dia syiddah memang, tapi jangan terkunci. Musoddiqul, jadi dia ada efek qalqalah yang tidak bisa dikeluarkan ketika dia bertasydid. Karena hurufnya ada dua ya. Baik, yuk ulang. musaddiq musaddiqul lima ma'ahum Ya, yuk ulang dari depan. walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ya, nanti shotnya angkat lagi pangkal lidahnya, tebalkan ya. Musod, so, musodi, so. Nah, ya, pangkal lidah angkat aja, jangan ragu-ragu. Ya, ketika huruf-huruf tebal, karena sod dia selain isti'la, sifatnya adalah itbak. Ya, terkepung. Jadi suaranya lebih gendut gitu, lebih terkepung di dalam mulut. So, musodiqu. Ya, yuk terus. Wakanu Monyongin wau. wakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru Kafaru. Fathah, jelaskan. Alalladzina kafaru. Buka lagi rahangnya. 'alal ladzina kafaru Buka. ka 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 nakafaru Nakafaru. nakafaru Ya, buka lagi, jauhkan. Fathah itu dengan menjauhkan makhraj. Fathah dengan menjauhkan makhraj. Kalau sukun dengan menemukan makhraj, membenturkan makhraj, ya, bertemu makhraj. Kalau fathah dia menjauhkan makhraj. Jadi jauhkan makhrajnya, ya. Yuk, ulang. wakanu Wawunya monyongin. Waka, biar wawunya jelas, hurufnya kedengeran. Waka. wakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru Ya, nakafaru buka. Nakafaru. nakafaru Dari naknya fathahnya udah buka. Nakafaru. nakafaru Ya, nakafaru. nakafaru Ya, jadi dari naknya udah buka ya fathahnya biar k-nya enggak ke.
nakafaru. Jadi nggak jelas kak, fathahnya nggak jelas ya. Dibuka. Terus. falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah. Mm-mm. Falamma falamma ja'ahum. Ya, diluruskan lagi al-jawf matnya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah Mm-mm. Terus alal la fala'natullahi. fala'natullahi alal kafiri. Oh, apa saja? Nggak lihat, Volleyball sudah habis. Mm-mm. Fala'natullahi alal kafirin. Nah, K-nya kan kebuka tuh, lebih kebuka. Kalau kalau dia K, fathahnya jelas, jadi nggak kafirin, ya. Karena dia nggak membuka atau tidak menjauhkan makhraj, nggak membuka rahang, tidak membuka mulut. Fathah itu dengan membuka mulut. Harokat itu yang fathah dengan menjauhkan, harokat fathah dengan menjauhkan makhraj. Kalau yang sukun dengan membenturkan makhraj, ya kan? Ya, paham ya? Tahu saja. Ya, taib. Yuk. Coba sebutkan makhorijul huruf ta. Tak. Berarti ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi atas atau gusi. Huruf ta, ya. Terus sifatnya apa aja tuh huruf ta? Yang pertama berarti dia hamas. Hamas. Apa tuh hamas? Mengalirnya nafas. Terus Yang kedua berarti dia syiddah. Syiddah. Apa syiddah? Syiddah itu berarti mengalir tertahannya suara. Nah, punya sifat yang pertama hamas, mengalir suara. Tapi sifat yang kedua syiddah, yang pertama nafas. Nah, yang kedua syiddah, tertahan suara. Jadi gimana tuh? Ketika mengucapkan huruf ta, punya sifat nggak boleh mengalir nafasnya, tapi nggak boleh mengalir suaranya. Jadi gimana tuh maksudnya? Bingung ya? Membingungkan ya? Hamas harus mengalir, sementara syiddah suaranya tidak boleh mengalir. Jadi itu yang dimaksudkannya gimana? Jadi yang didahulukannya ya ketika huruf ta itu berharokat, maka yang didahulukannya atau harus ditampakkannya sifat yang syiddah. Sifat apa? Syiddah lebih kuat. Kenapa? Karena sifat syiddah lebih kuat dibandingkan sifat hamas. Sifat syiddah itu sifatnya kuat, sedangkan hamas itu sifatnya lemah. Karena dia jadi sifat itu punya sifat kuat, punya sifat lemah. Maka ketika huruf ta berharokat, ya, ketika huruf ta berharokat, harus yang lebih tampak sifat syiddahnya. Ya, hamesnya hanya sedikit saja. Ditunaikan, tapi hanya sedikit. Kalau dipersenkan mungkin sekitar hamesnya itu 20%, syiddahnya 80%. Ketika berharokat. Ya, huruf taknya. Gitu ya, paham nggak? Bisa dipahami nggak? Teori paham saja, tapi ada praktek itu yang Jadi gini, kalau terlalu lebay, kebanyakan hamesnya itu ta, ti, tu, ta, ti, tu. Ya itu mah udah lebay gitu. Salah ya, gitu. Jadi dikit aja. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Masa ta, ti, tu, ta, ti, tu. Sedikit aja hamesnya. Ada hames, tapi enggak ta, ti, tu,
ta, ti, tu. Itu kan lebay. Gitu ya maksudnya ya. Jadi dia hamesnya sedikit saja gitu. Ketika dia berharokat. berharokat. Lebih yang nampak lebih sifat syiddahnya. Gitu ya. Iya, itu maksudnya. Terus sifat yang ketiga, Berarti dia bukan huruf tebal, berarti istifal. istifal. Apa tuh istifal? Tidak terangkatnya pangkal lidah, Dan suara tidak naik ke langit-langit. iya, gitu ya. Jadi bukan to, 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 bukan to, tapi ta, 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 langsung ke depan, bukan ke atas, bukan to, gitu ya. Itu maksudnya istifal. Jadi suaranya langsung ke depan, tidak naik ke langit-langit mulut. Kalau dia apa namanya huruf istifal itu sudah pasti invitah, ya. Ya, betul. Iya kan? Kalau huruf yang punya sifat istifal, huruf-huruf tipis tuh berarti sudah pasti dia invitah. Tidak Oh, terkepung. nggak terkepung dia, sudah pasti dia invitah ya. Itu kaidahnya. Baik. Terus Itbak, bukan itbak berarti invitah. invitah. Apa tuh invitah? Invitah tidak terkepungnya suara ke Iya. langit-langit. Iya, Masya Allah. Berarti suaranya langsung ke depan keluar ya, tidak terkepung. Masya Allah. Barakallahu fiki asanallahu ilaik. Ya, Jakiranu saja. Amin wa iyyakum. Ya. Yuk. Ayo, Ba'daha. Ya. Umunita. bukan saya Ustazah, saya Hela. Oh ya, Ukti Hela. Kok suaranya tadi kayak Umunita gitu ya. Yuk, dibaca ayat ke-90. Ya Ustazah. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Iya, taib. Hamzah yang sukun, Hamzah itu punya sifat syiddah ya, punya sifat syiddah. Nah, dia syiddahnya itu benar-benar terkunci, ya, benar-benar terkunci. Jadi suaranya benar-benar berhenti ketika mengucapkan huruf Hamzah yang sukun. Bisa, bisa, bisa. Jadi nggak ada aliran sama sekali suaranya ya. Ya, jadi benar-benar ngerem gitu, benar-benar terkunci. Bisa mashtaro ya. Yuk diulang. Latihan dulu Ustazah ya. Ya, boleh. Bisa gitu Ustazah. Baknya jaharkan lagi, syiddahkan lagi. Bi, bi, bi. Bi, Bagus? Bi. sa, Lagi? sa, Ya, bi sama. sama, Baknya syiddah lagi. Bi sama. sama. Ya, baknya jelaskan ya. Ba itu dia punya sifat jahar, jangan dialirkan nafasnya. Punya sifat syiddah, jangan dialirkan suaranya. Jadi fokuskan ke makhraj huruf ba. Jangan ada dorongan dari tenggorokan, dari suara nafas dari tenggorokan, jangan. Fokuskan langsung ke makhraj huruf ba. Bi, bi, bi. Ya. Sama shtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Insyaallah. Ayyak, yak, kedepanin ya, ke bawahin ya, kafnya biar dia tipis, hamesnya ya. Ayyak furu, tebalkan lagi. Ya, baknya udah lebih asan, hamzah lebih asan, lebih syiddah. Ulang ya. Ya Ustazah. Sama shtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Masya Allah. Ba yang di awalan, ahsanti. Masya Allah. Bima, bi, sama. Bima, jelaskan yang ba yang di bima, lebih jelas lagi. Ya. Dari Yuk, bima aja. dari bima, boleh. Bima
anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih. Ya, Masya Allah. Ghoin jangan memantul. Bag, bag, Ba- alirkan. Bag, Baghyan. bag, dialirkan. Bag, Bagh. jangan Bagh. bage. Oh, Bag, bag, alirkan ke depan. bagh. Bagh. Ya, Bag. alirkan. Oh, Bag, dia nggak punya sifat qalqalah. ya, Ustazah. Bag, Bagh. ya, Bagh. ya, pokoknya jangan bage, bage, lah bage. Oh ya. Baghyan, baghyan. Baghyan. Oh ya. Ya. Baghyan. Terus coba latih di ikhfa, nun sukun ketemu fa, udah di makhraj huruf fa. Anfusahum, anfusahum. Anfusahum Iya. Min fadlih. min fadlih. Jangan dinaikkan ke atas, jangan min fa karena fa huruf tipis dari makhraj huruf fa-nya. Min fadlih. Min fadlih. Bagus. Anfusahum. Anfusahum. Bagus. Yuk, dari anfusahum coba latih ikhfa-nya. Anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallah. Lebih ahsan. Ghoinnya nggak memantul ya, karena nggak ada qalqalah pada huruf ghoin ya. Yuk, ibtida dari baghyan, baghyan. Baghyan Alirkan lagi ghoinnya, rokhwah. Suaranya alirkan lagi. Baghyan. baghyan baghyan. Ya gitu ya. Ya, baghyan. Alirkannya, rokhwahnya agak lebih lama lagi durasinya. Baghyan. Bukan yannya yang panjang. Oh ya. Baghyan, ghoin sukunnya. Baghyan. Ya, bagh. Alirkan ke depan. Baghyan. Jangan terlalu ditekan Jangan ya. terlalu cepat ya, Ya, Ustazah. jangan terlalu ditekan. Baghyan. Baghyan. Bagus. Jadi temuan makhrajnya dia, ya, temukan aja makhraj tapi jangan ditekan, ya. Ya, ulang dari situ. Seterusnya. Baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Dal, majukan lagi makhrajnya. Min ibadih. Min ibadih. Dih. Dadidu. Ujung lidah ketemu dengan gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Dal. Dadidu. Min ibadih. Ya. Dari mana Ustazah? Ala. Dari, iya. Ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ala ghadab. Ghadab. Huruf dot. Sisi lidah ya, yang ditekan sisi lidah. Kalau ujung lidahnya dia hanya menempel pada makhraj huruf dal. Kalau yang ditekan yang sisi lidahnya ketemu gigi geraham atas. Ya, yuk ulang dari faba'u. Bi ghadabin ala ghadab. Ya, bi ghadab.
Ghodo. Do. Nah, bagus. Jadi sisi lidahnya, jangan Oh. ujung lidahnya yang ditekan. Sisi lidah yang ditekan ke Oh. gigi geraham Ghodo. atas. Ya, ulang Ghodo. dari situ. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Iya, Masya Allah. Terus. Walil kafirina adabum muhin. Masya Allah ya. Jadi apa namanya dijelaskan harokat-harokatnya ya. Terus itu huruf dot makhrajnya yang ditekan sisi lidahnya, sisi lidah kanan atau kiri atau kedua-duanya ditekan ke bagian dalam gigi geraham atas. Ya, gitu. Jadi yang ditekan yang sisinya, ujung lidah hanya menempel. Gitu ya. Iya, Ustazah. Taib. Ya. Coba sekarang sebutkan makhraj huruf abatasa tadi ya. Tadi udah sampai huruf ta ya. Oh iya, Ustazah. Ya, sekarang sa. Sa. Sa itu berarti ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya, Ustazah. Benar. Dia nempel nggak bawah gigi seri bawahnya nempel nggak dengan lidahnya? Sa. Nempel ya? Tempel, Ustazah. Nempel, tapi jangan ditekan, jangan digigit. Ujung lidahnya jangan gigit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, jangan digigit ya. Ya, Ustazah. Biar rokoahnya nggak susah nanti aliran suaranya. Ya, aliran dia kan punya sifat apa tuh? Kalau huruf sa. Sa itu berarti hams, Ustazah. Apa tuh hamas? Dari dilihat dari aliran nafasnya itu berarti hames. Hames itu berarti mengalirnya nafas. Berarti disertai mengalir nafas ya ketika mengalir nafas. sa si su. Terus huruf sifat yang kedua? Sifat yang keduanya itu rokhawah ya, rokhawah. Rokhawah ya. Rokhawah, sahih. Apa itu rokhawah? Rokhawah itu berarti mengalirnya suara. Suaranya mengalir ya. Kalau suara itu berarti yang bisa didengar dengan telinga kita. Ya. Kalau nafas itu yang bisa dirasakan hembusannya. Ya, jadi yang bisa dirasakan dengan hembusannya gitu ya. Taib. Terus apalagi sifat yang ketiga? Dia istifal ya, Ustazah. Apa tuh istifal? Itu berarti dia tidak naiknya pangkal lidah. Terus suaranya juga tidak naik, jadi tidak turun. naik. Ya, jadi syiddah ya, rokhawah, istifal, infitah itu berkaitan dengan suara. Ya, berkaitan dengan suara. Yang berkaitan dengan nafas hanya hames. Gitu ya. Jadi kalau istifal suaranya tidak naik ke langit-langit mulut. Terus apa lagi? Infitah. Infitah. Apa tuh infitah? Lidahnya tidak terkepung. Suaranya tidak terkepung di lidah ya, Ustaz ya. Iya, lidahnya tidak terkepung gimana lidahnya tidak terkepung? Suaranya tidak terkepung di antara permukaan lidah dan langit-langit. Nah, jadi terpisah langsung keluar dia, nggak terkepung di dalam. Ya? Iya, Ustaz. Bisa dipahami? Ya. Taib, barakallahu fiki ahsanallahu ilaik. Iya. Taib, man ba'daha? Selanjutnya Ana, Ustazah. Iya. Umu Eli, silahkan. Mohon bimbingan ya, Ustazah. Insya Allah. Ayat 91. Iya, sahih. Wa idza qila lahum amin bima anzalallahu qalu. Bima, bagus, sudah nggak naik ya. Apa tuh namanya alif matnya ya? Yang alif matnya enggak naik ya. Lahum, hum, hati-hati jangan tamtid. Hum. Ya kadang-kadang kita tuh nggak nyadar ya. Hum,
gitu. Lahum, hum lahum, hum. Nah, ya diulang. lahum hum Mm-mm. baik sudah. Iya, lahum. Lahum Mm-mm. wa idza qila lahum amin bima anzalallahu qalu Ya, Masya Allah. Wa, monyongin lagi wawnya, biar wawnya jelas suaranya. Wa idza, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Ya, ulang. baik sudah. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Bagus, Masya Allah. Lebih asan ya. Terus. Ulangnya dari mana, Ustaz? Bima, Dari bima. baik. Bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Ya, Masya Allah. Jaharkan, syiddahkan lagi hamzah sukun. Qalu, qalu, nu'minu, nu'minu, nu'minu. Benar-benar tertahan, terkunci suaranya sama nafasnya. Yuk. Nu latihan sudah. Mm-mm. Nu'minu Ya, nu'minu bagus. Nu'minu. nu'minu Bagus. nu'minu. Hamzah benar-benar terkunci ya ketika sukun. Yuk, ulang. Baik. Qalu dari qalu Bima. dari bima. Bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Nanya matobi dong, 2 harokat. Iya, Kurang ya sih. iya. Tadi alaina, alaina. Berarti itu cuma satu. Ya, bima. Dari situ sambung. Dari sini. Bima yang Bima, kedua. baik. Bima Baik. unzila alaina. Sambung. Baik, Ustaz. Bima unzila alaina wa yakfuruna bima ah Mm-mm. Waro. Alif mengikuti huruf sebelumnya. Ro memang huruf tipis, tapi ro dalam keadaan fathah dibaca tafhim. Maka tafhimkan alifnya. Ya, ya ulang. Mm-mm. baik, Ustaz. Bima unzila alaina wa yakfuruna bima Ya, Masya Allah. Bima waro'ah. bima waro'ah. Ya. Bima. Binya coba cepat, lebih cepat lagi harokatnya. Bima Bi- waro'ah. bima bima waro'ah. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Dari Wahuwal. dari Lanjut. langsung. Ya. Wa huwal haqqu musaddiqan. Wa huwal haqqu musaddiqan lima lahum. Tahan lagi lam sukunnya sedikit, jangan terburu-buru. Wahuwal. Wahuwal. Wa huwal Bagus. wa huwal wa huwal haqqu musaddiqan lima lahum. Ya. Musoddiqo. Soalnya
Musaddiqo. musoso Mm-mm. musaddiqal kurang tebal ya Ya, Ustazah. bagus. Wahuwa. Wahuwal wahuwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum. Ya, bagus. Haqqu. Domahnya sempurnakan pada qaf. Tadi nggak sempurna. Ulang. Haqqu Iya. Haqqu. haqqu Mm-mm. wahuwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum. Mm-mm. Terus. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl Mm. Min qabl. Kalau mau di situ. Min qabl. min min qabl. Ya, langsung ya. Pangkal lidah langsung angkat. Ikfanya tebal ya. Qul, qu, qu, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Min qabl. Iya, ulang yuk. Qul qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Ya. Min qablu. Min qabl. Hmm. Min qablu in kuntum mu'minin. Ya. Min ko-nya jahar syidahkan lagi ya. Min qablu in kuntum mu'minin. Hmm. Min qablu in kuntum mu'minin. Santi, Masya Allah. Lebih enak ya kalau dia tuh sifatul hurufnya ditunaikan gitu ya, disempurnakan, Masya Allah. Hati-hati tamfid ya. Ustazah. Iya, Masya Allah. Taib. Yuk, sekarang sebutkan makharijul huruf jim dengan sifatnya. Jim. Hmm. Jim itu huruf dengan lidah ya Ustazah. Dengan lidah menyentuh langit-langit atas ya Ustazah. Ya, menyentuh langit-langit di atasnya ya. Kalau tengah lidah berarti lurus di atas tengah lidah, langit-langit yang disentuh. Ya, terus apa Tepat. sifatnya? Sifatnya jim jahar Ustazah. Jahar. Apa tuh jahar? Jahar itu tertahannya suara ya Ustazah. Kalau jahar nafas. Hamas lawannya Nafas ya, jahar. Dia kan lawan hamas ya. Berarti nafas. Nafasnya tertahan. Terus sifat yang kedua? Jahar, syiddah, rohwah. Ya syiddah ya Ustazah. Syiddah. Syiddah. Apa tuh syiddah? Syiddah itu suaranya itu tidak mengalir. Tidak mengalir. Berarti suaranya tertahan ya. Ingat, kalau hamas itu tentang nafas. Kalau syiddah, rohowah, istifal, infitah itu tentang suara. Ya. Kalau nafas itu berarti hembusan, aliran udara, hembusan. Kalau suara itu yang bisa didengar dengan telinga kita. Ya, makanya rohowah itu terdengar oleh karena dia aliran suara. Jadi telinga kita bisa mendengar. Tapi kalau nafas itu hanya bisa dirasakan dengan telapak jari kita. Kalau kita kita taruh di depan mulut kita, nah baru tuh ada hembusan nafas, itu namanya nafas, ya. Nggak bisa didengar tapi bisa dirasakan gitu. Tapi kalau suara rohwah itu dia bisa didengar dengan telinga kita, gitu ya. Baik. Yuk, terus sifat selanjutnya? Istifal Ustaz. Istifal, apa tuh istifal?
Istifal itu Suaranya suaranya tidak terkepung, suaranya tidak naik ke langit tidak naik lah. ya, istifal tidak naik ke Kalau langit, infitah baru suaranya tidak tidak terkepung, iya terkepung, gitu ya. Bisa tidak dipahami naik ya. Pokoknya ngingetnya gini, kalau hamas itu tentang nafas, setelahnya nafas. ke bawah ya, syiddah, rohoah, infitah, istifal itu tentang suara Nah, ya. baik Ustazah. Gitu aja ngingetnya ya. Kalau infitah suaranya tidak terkepung alias terpisah. Kalau dia istifal suaranya tidak naik ke langit-langit mulut, tapi langsung ke depan. Gitu ya. Itu aja lebih sempurna Ustazah. untuk memahaminya gitu ya. Bisa difahami? Insya Allah Ustazah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiki asanallahu ilaik. Qalqalah sifat lain Ustazah. Qalqalah. Oh ya, Jim. kolkolah, jim ya, punya sifat kolkolah. Apa tuh kolkolah? Suaranya memantulkan itu suara. Jadi kolkolah itu dia juga unik tuh kolkolah itu ya, karena dia punya sifat syiddah, punya sifat apa namanya kolkolah. Sedangkan sifat syiddah dan kolkolah sama kayak ba, dal, ya, jim itu dia punya sifat yang sama-sama kuat, ya. Maka ketika suara tertahan, ya, dia kolkolah, ya. Dia pelepasannya itu dengan sifat kolkolahnya, gitu. Karena dia memang sama-sama kuat sifatnya, gitu ya. Maka ketika sukun dia kolkolah, huruf dal, ba, jim, to, kof. Ada 5 huruf kan huruf kolkolah? Yes. Iya, gitu yang punya sifat syiddah ya. Jadi kolkolah itu artinya getaran. Getaran di tempatnya, getaran pada makhrotnya. Getaran pada makhrotnya. Gitu. Dan kolkolah itu mengikuti hurufnya. Kalau hurufnya huruf kolkolahnya yang tipis, maka kolkolahnya tipis. Kalau kolkolahnya tebal, maka huruf kolkolahnya tebal, maka kolkolahnya juga tebal. Gitu, ya. Bisa dipahami? Iya, barakallahu fiki hasanallahu ilaik. Syukran Ustazah, jazakumullah khairan. Semoga sehat Amin selalu. wa iyyakum. Selanjutnya Ana Ustazah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis Umu Isti masih ada? Masih ada 2 lagi Ustazah. Oh, Masya Allah. Taib, yuk. Silakan. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijl. Walaqad, dalnya majukan lagi, titik makhrotnya, ujung lidahnya. Oh ya. Walaqad Bagus. Monyongin lagi wawnya ya. Yuk ulang. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijl. Ya, Masya Allah. Taib. Terus. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, Masya Allah. Yuk, latih ikhfa tipisnya. Nun sukun ketemu tak. Ke depan lagi biar tipis. Wa antum. Jangan naikin ke tengah. Ke depan. Wa antum. Bagus. Wa antum. Lagi, ke depan lagi. Antum. Jangan antum. Antum. Depan. Huruf tak. Antum. Bagus. Wa antum. Bagus. Masya Allah. Yuk ulang dari summat takhadtumu.
العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ya, Masya Allah. Rokhawah pada zal ditampakkan lagi. Takhod. Takhod. Takhol, Mm-mm. takhol, Alirkan. Takhod. Dia kan bukan syiddah. Zal. Nggak punya sifat syiddah kan? Nggak tertahan kan? Jadi dialirkan suaranya. Kedengeran dengan kuping kita. Takhod. takhol, Ya, tipis ya. Takhod. takhol. Ya, bagus. Ya, ulang. Summat takhaltumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti taknya kasih sama sedikit aja yang berharokan. Wa antum tum. Tapi sedikit aja. Lebih kuat syiddahnya. Coba ulang dari wa antum biar taknya bagus. Isti. Mim ba'dihi. Dari situ coba. Min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, Masya Allah. Iya, iya, iya. Memang dia kalau udah berharokat, tak sama kaf itu hamesnya sedikit aja. Sedikit aja, jangan berlebihan ya. Lebih kuat sifat syiddahnya daripada hamesnya ya, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Ikhfanya lebih ahsan. Jadi ingat, pokoknya kalau tipis tuh dia jangan dinaikkan suaranya ya. Itu aja kuncinya ikhfa ya. Masya Allah. Baik. Yuk, coba sebutkan apa perbedaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro di akhir ayat, qalqalah sugro, qalqalah di tengah ayat. Terus apa lagi yang membedakan? Ada nggak beda lagi? Bedanya kalau kubro itu lebih kuat pantulannya, tapi kalau sugro itu lebih ringan. Iya, jadi sebenarnya secara suara itu sama saja, ya. Sebenarnya suara itu secara suara sama saja, ya. Nah, kenapa yang qalqalah kubro kedengarannya lebih jelas, ya? Karena ketika kita mengucapkan huruf qalqalah yang kubro yang di akhir kata, ya, ketika waqaf, itu kita nggak ada huruf setelahnya yang kita ucapkan. Nah, jadi akan lebih tampak, ya kan, dibanding dengan qalqalah sugro. Ya, contoh. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau yang dal pertama, lam yalid wa, qalqalahnya udah ketutup dengan huruf setelahnya, yaitu wawu, ya kan? Maka dia terdengar suaranya jadi seperti kurang jelas karena dia ada huruf setelahnya. Nah, dibanding dengan yang qalqalah yang kedua, walam yulad, lebih jelas karena nggak ada huruf setelahnya. Sedangkan kalau secara suara itu sama saja. Jadi hal ini kaidahnya sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari, ya, satu lafaz apabila berada pada satu kondisi, kemudian berada di kondisi yang lain, maka bunyinya harus sama. Ini berlaku kaidahnya baik ketika huruf itu berharokat maupun ketika sukun. Nah, jadi qalqalah di tengah maupun qalqalah di akhir bunyinya harus sama. Itu kaidahnya ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiki asanallahu ilaik. Barakallah. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Ya, man ba'daha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ukhti Sarah.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Ya, fauqakumut tur. Jangan ada hamas pada to, jaharkan lagi. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Lebih ahsan toknya. Yang lain jangan seperti terputus-putus ya. Zal punya sifat rokhawah ya, maka dialirkan. Wa idz akhadna wa idz akhadna. Yo, jangan ngerem-ngerem. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Ya, selesaikan matobi'i pada na. Ulang dari warafa'na. Selesaikan matobi'inya. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Mim ketemu ba, hukum iklabnya disempurnakan gunanya. Tingkatan guna kamilah sempurnakan. Ya, ulang dari khudzu. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. Matobi'i jangan terlalu panjang. Khudzu, khudzu, wasma'u. Cukup 2 harokat aja ya. Terus. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا Huruf ain buka lagi, shad jangan masuk ke hidung. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Ya, latih di huruf shad. Wa'asa, wa'asa. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Ya, yuk Ukti Sarah, latih di ya. lafaz huruf shadnya aja dulu. Wa asoyna, lin jangan masuk ke hidung. Wa asoyna. Qalu Ukti Sarah, Ya, latih yuk di saja. lafaz itu dulu. Latih di lafaz itu aja dulu. Wa asoyna. وعصينا La masuk ke hidung. Soyna, soy. Jangan masuk ke hidung. Lin jangan masuk ke hidung. Wa asoyna. وعصينا Ya, al-jauf. Wa asoyna. وعصينا Lagi. وعصينا Masih masuk sedikit. Wa asoyna. وعصينا Nah, kenapa soy? Soy. Masih masuk ke hidung. Jangan masuk ke hidung. Keluarkan. Keluarkan al-jauf. Wa asoyna. وعصينا Ya, gitu. Jangan masuk ke hidung ya. Ya, ulang dari qalu. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. Haknya khofa tuh, haknya nggak jelas ya. Yo, fi qulubihim bihimul bihi hi. Jangan samar khofanya ya. Apa huruf hak yang hak besar. Fi qulubihim
qulubihimul bihi. Jelaskan haknya. Ulang dari fi qulubihimul. Fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ku jangan tamtid. Bi kufrihim. Fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Bikuf langsung. Bikuf jangan bikuf bikufrihim. Fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Langsung bikufrihim. Bi kufrihim. Jangan kuf itu namanya tamtid. Langsung bikufrihim. Bi kufrihim. Lagi bikufrihim. Ayo jangan diayun, jangan dipanjangkan kunya. Bikufrihim. Bi kufrihim. Lagi masih tamtid sedikit. Bikufrihim. Bi kufrihim. Kufri. Kufri. Ya langsung kufri. Kufri. Fa-nya dialirkan hamasnya. Kufri. Kufri. Iya, jadi bukan kunya yang dialirkan ya, bukan yang diayun bukan kunya, tapi fa-nya yang dialirkan hamasnya. Bikufrihim. Bikufrihim. Terus lanjut. Qul bi sama ya murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, Masya Allah. Ini banyak hamzah yang sukun. Berarti jahar syiddahkan lagi ya. Ul bi sama ya murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, ulang. Qul bi sama ya muru. Jangan tamtid. Ya murukum. Ya murukum. Jangan ya. Qul bi sama ya murukum bih. Ya murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, Masya Allah. Ukhti Sarah, hati-hati ya. Banyak tamtid ya. Jangan diayun harokatnya ya. Jadi langsung aja. Jadi nggak boleh mengayun harokat tuh ya. Menambahkan huruf sama aja menambahkan mat kan. Yang seharusnya nggak ada mat jadi dipanjangkan gitu. Jangan ya. Baik, nanti dilatih terus. Jangan ada tamtid ya. Insya Allah. Baik. Ya. Coba sebutkan ya huruf makharijul huruf yang huruf apa ya? Ha kecil. Ha kecil. Makhrajnya dari mana? Tenggorokan tengah. Tenggorokan bagian tengah. Sifatnya apa aja? Hamas. Hamas. Apa tuh hamas? Mengalir nafas. Terus apa lagi sifat yang kedua? Rohwah. Rohwah. Apa tuh rohwah? Lemah. Ya. Mengalirnya? Mengalirnya apa tuh? Suara. Terus apa lagi? Sifat yang ketiga? Istifal. Ya, kalau istifal berarti suaranya kayak mana tuh? Ketika mengucapkan huruf ha. Tidak naik ke langit-langit mulut ya. Terus sifat yang keempat?
Istifal invita. Invita. Kalau invita berarti suaranya kayak mana? Tidak terkepung. Tidak terkepung, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi enaknya kita kalau mengucapkan huruf yang punya sifat hames, rokhawah ya, itu kan alirkan nafas, alirkan suara. Jadi kita nggak bingung ya, udah alirin aja nafas sama suaranya, ya kan? Gitu ya? Ya, Iya gitu, Masya Allah. Taib. Jadi kalau huruf-huruf istifal itu pasti huruf tipis dan dia pasti invitah. Pasangan tuh, kalau istifal sama invitah itu pasti berpasangan. Ya. Tapi kalau invitah belum tentu istifal. Ya, kalau istifal, kalau huruf tipis sudah pasti invitah. Tapi kalau huruf-huruf yang apa namanya invitah yang terpisah belum tentu huruf tipis. Ada huruf tebal. Ada beberapa yang huruf tebal tapi punya sifat invitah, nggak itbaq. Gitu ya? Bisa difahami? insya Allah Ustazah. Barakallahu fiki hasanallahu ilaik. Jazakillahu khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Ya. Masih ada? Saya Ustazah. Iya, Assalamualaikum Umunita, warahmatullahi silahkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik Ustazah. sebentar ya. Umu lihat di mushaf atau lihat dari layar? Dari mushaf Ustazah. Boleh, yuk. Iya, Silahkan. baik Ustazah. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Mm-mm. Qaf, dhammah, monyongin lagi. U, monyong. Qul Mm-mm. in kanat lakumud darul akhirah. Masya Allah. Lam sukunnya tahan sedikit lagi. Qul, u, qul. Ya. Qul in kana. Tahan ikhfanya lamain lagi gunanya. Baik Ustazah. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Dah, makrot huruf dalnya majukan lagi ujung lidahnya, ujung lidah yang nempel, jangan pakai punggung lidah, ujung lidah ketemu nempel di gusi tempat tumbuh gigi sari atas. Ul in kanat lakumud darul akhirah. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Ya, lam sukun tahan inhirab bainiyah, jadi ketemu a nggak terhenti. Lakumud darul akhirah. Lakumud darul akhirah. Ya, runya monyongin lagi. Lakumud darul akhirah. Lakumud darul akhirah. Bagus, Masya Allah. Ulang dari depan. Qul in Tahan, lam sukun jangan buru-buru. Selesaikan lam sukunnya. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Ya, bagus. Terus. Indallahi khalisotam min dunin nas. Ya, shod tebalkan lagi. Khalisotam min dunin nas. Khalisotam min dunin nas. Dunya matobi'i jangan terlalu panjang. Samarkan lagi ikhfa nun sukun ketemu dalnya, jangan nempel makrotnya pada huruf nun. Min dunin nas. Khalisotam min dunin nas. Dunya matobi'inya pendekin lagi, 2 harokat aja. Oh, kepanjangan. Iya, ulang yuk.
Dari min duni, dari kholisotam. Kholisotam min. Ayo, tanwin ketemu mim, tahan Iya, iya. gunanya. Iya, idgham bi gunah. Kholisotam min du. Benar gak sih panjangannya? Kepanjangan, 2 harokat Panjangan saja. aja atau bi'inya. Ya, Kholisotam min dunin nas. bagus. Terus. Fatamannawul mauta in kuntum sodiqin. Ya, Masya Allah. Biar ikhfanya tipis, irja ya. Kuntum, tarik napas, tarik bibirnya ke normal lagi. Dari domah, monyong. Kuntum, ikhfanya biar tipis. In kuntum. Ya, In kuntum sodiqin. iya. Balik ya, jangan tetap monyong ya. Ikhfanya, begitu ikhfa, balik bibirnya normal. Kuntum, jangan tetap monyong. In kuntum sodiqin. Ya, lebih ahsan. Masya Allah. Yuk ulang dari fatamannawul. Fatamannawul mauta in kuntum sodiqin. Iya, Masya Allah. Jadi jangan ngerem-ngerem ya. Jadi mim yang sukun idhar sempurnakan ya. In kuntum shodiqin. In kuntum sodiqin. Bagus. Kaf domahnya monyongin dulu. Kuntum. Kuntum. Ya, balik ya, irja ya. Kuntum. In kuntum. Jangan tetap monyong. Jangan tetap iya. monyong. Kalau tetap monyong dia pasti tebal. Kuntum. Jangan. Kuntum irja. Balik. Bibirnya normal lagi. In kuntum sodiqin. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiki ahsanallahu ilaik ya. Coba sebutkan ada huruf apa aja yang punya sifat hamas. Hamas huruf. Taruh saja. Mm-mm. Tak ya Ustazah. Ya, kalau sairnya apa nggak? Itu. Apa sih lupa Ustazah? Fahassahu. Iya. Fahassahu. Fahasahu saho syaho sakat. Nggak hafal ya? Udah lupa ya? Lupa saja Masya Allah. Masya Allah. Fahassahu. Syah. Syahsun. Sakata. Iya, ya jadi huruf-huruf yang punya sifat hamas. Jadi hamas itu apa artinya? Hamas itu artinya keluarnya nafas. Mengalirnya nafas ya. Mengalirnya nafas. Fahassahu syahsun sakata. Fahasa hak besar shin kho sode sin kafta. Itu yang punya sifat hamas ya. Nah, berarti alirkan nafas. Nah, kalau alirkan nafas berarti caranya biar kita tuh hamasnya udah bener apa enggak ya. Maka disukunkan huruf hamasnya. Contoh, kita ambil huruf sa ya. Nah, ketika kita membaca huruf sa yang sukun, contoh as, is, us, ya, maka letakkan telapak tangan kita di depan mulut. Ya, jika ada dorongan nafas atau angin yang kuat menabrak telapak tangan kita, maka hamasnya sudah benar. As, is, us. Sudah belum? Ada nggak? Ada. Nafas. Ya, as, is, us. Nah, itu cara pertama untuk mengetahui bahwa hamas kita itu sudah benar atau belum. Cara yang kedua, letakkan
empat jari kita, ya letakkan empat jari kita di tenggorokan, di tenggorokan. Nah, jika ada getaran pada tenggorokan kita, maka hamesnya berarti masih salah. Coba letakkan empat jari di tenggorokan, lalu kita ucapkan hames pada sa sukun. As, is, us. As, is, us. Nah, ada Bergetar, getaran Ustazah? nggak? Ada Ada. getaran nggak? Ada. Yang Ada, Ustaz. yang di apa namanya? Yang disebutkan itu yang fokusnya ketika sa sukunnya ya, yang mengalir nafasnya, jangan yang hamzahnya. Oh, As, As. is, Oh, nggak ada Ustazah. us. Nah, benar. Nggak ada getaran. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah benar hamesnya. Ya. Is. Karena dia bukan suara tapi nafas ya. Nafas. Jadi kalau tidak ada getaran lagi maka hamesnya sudah benar. Ya. Oh, iya. Yang sukunnya, yang hames sukunnya yang dirasain, bukan yang hamzah di awalnya. Kalau yang hamzah di awalnya ya pasti ada getaran karena dia makhrajnya kan dari pita suara. Iya. Iya, yang s-nya. Yang nggak ada getaran Ustazah. Iya, berarti udah benar hamesnya. Gitu untuk ngecek hames ya, sifat hames. Bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Barakallahu fiki asanallahu ilaik. Jazakillah khair Ustazah ilmunya. Amin wa iyyakum. Ya, udah semua? Allah Ustazah. Insyaallah barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita kerjakan hari ini ya, terutama di dalam bertolabul ilmi, beramal sholih. Semoga Allah ridho. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Iya. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Assalamualaikum. Tutup aja. Ya.